warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diani Sulansari. Saya merupakan staf pengajar Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga di Departemen Keperawatan Lanjut sejak tahun 2017. Saya bergabung dengan tim pengajar keperawatan gerontik atau keperawatan yang berfokus pada lanjut usia. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa S1 keperawatan reguler semester 5 maupun ahli jenis semester 2. Mata kuliah keperawatan gerontik merupakan mata kuliah yang mengajarkan pelayanan profesional yang berdasarkan ilmu dan teknik keperawatan yang berbentuk biopsikososial, spiritual, dan kultural yang holistik untuk klien lanjut usia, baik sehat maupun sakit, pada tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Mata kuliah ini memiliki 14 kali pertemuan tatap muka, di mana saya sebagai penanggung jawab mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan gerontik adalah mahasiswa menganalisis konsep teori keperawatan gerontik, proses penuaan, dan rentang sehat sakit lansia, konsep asuhan keperawatan gerontik mulai pengkajian hingga evaluasi dari hasil asuhan keperawatan, konsep kegawat daruratan pada lansia, konsep sindroma geriatri, dan asuhan keperawatan yang dilaksanakan. Dalam mata kuliah keperawatan gerontik, topik yang saya ajar adalah asuhan keperawatan kesehatan lansia dengan sindroma geriatri cognitive impairment, yaitu demensia. Topik tersebut menjelaskan tentang proses asuhan keperawatan gerontik untuk lansia yang mengalami gangguan kognitif. Di bagian ini, proses keperawatan lansia dibahas adalah pengkajian, diagnosa, rencana intervensi, implementasi, dan evaluasi. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran topik ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyusun perencanaan dan melakukan asuhan keperawatan kepada lansia sesuai standar asuhan keperawatan. Interaksi dengan mahasiswa dalam mata kuliah ini saya akan lakukan melalui Zoom meeting dan interaksi dalam Hebat e-learning melalui course session. Topik ini dimulai dengan proses diskusi, penentuan kasus melalui Hebat e-learning dalam fitur course keperawatan gerontik. Kemudian, mahasiswa menyusun makalah presentasi bersama kelompok yang sudah ditentukan. Setelah itu, mahasiswa mempresentasikan studi kasus dan melakukan interaksi tanya-jawab melalui Zoom meeting tersebut. Proses pembelajaran yang diterapkan pada topik ini adalah student center learning, yang mana keaktifan mahasiswa diperlukan. Selama proses pembelajaran ini, soft skill mahasiswa diharapkan dapat terasah dengan baik. Melalui interaksi yang dilakukan, mahasiswa diharapkan dapat membentuk kerjasama tim yang baik, melatih komunikasi, dan berdiskusi meningkatkan motivasi belajar mandiri, serta dapat menerapkan manajemen waktu dalam mengerjakan tugas. Inovasi yang diberikan dalam pembelajaran pada topik ini adalah menerapkan student center learning yang ditambahkan pemutaran video untuk didiskusikan bersama. Student center learning dapat membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang memiliki keinginan lebih terkait hal-hal baru. Mahasiswa menjadi lebih aktif, baik dalam pencarian literatur ataupun dalam kegiatan diskusi yang difasilitasi selama pembelajaran. Selain itu, metode pembelajaran dengan menggunakan studi kasus pada keperawatan gerontik bertujuan untuk memberikan gambaran nyata terkait kegiatan real yang nantinya akan ditemui oleh mahasiswa, baik di lahan praktek. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan komposisi nilai sebagai berikut: UTS 20%, UAS 20%, soft skill 10%, PJBL dan CPL 50%, dengan pembagian SDD 18%, PJBL 20%, dan resum 12%. Di samping itu, terdapat rubrik penelitian SGD, yaitu kemampuan penyusunan makalah, presentasi, dan proses revisi. Penilaian capaian pembelajaran tercapai ketika kompetensi mahasiswa meningkat yang dibuktikan dengan keseluruhan evaluasi pembelajaran tercapai pada mahasiswa dikategorikan sebagai kompeten. Maka apabila tidak tercapai, maka akan dilakukan asesmen individu dan ujian perbaikan jika diperlukan. Baik, terima kasih. Begitu penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan pemutaran video proses pembelajaran melalui Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua?
Terima kasih hari ini teman-teman semua telah hadir di mata kuliah keperawatan gerontik dengan pada pertemuan ke-11 dengan topik asuhan keperawatan lansia dengan sindroma geriatri, cognitive impairment, yaitu demensia. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan melakukannya menggunakan SGD, di mana nanti saya akan dibantu oleh Mas Bagus untuk menjadi moderator dan kelompok 6 akan mempresentasikan studi kasus yang telah dilakukan bersama kelompok. Tujuan dari SGD ini, setelah perkuliahan selesai, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan melakukan asuhan keperawatan kepada lansia yang mengalami cognitive impairment ataupun demensia. Nanti kelompok akan mempresentasikan materi terkait topik tersebut, menganalisis kasus yang telah kita sepakati sebelumnya. Untuk Mas Bagus, bisa dimulai ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih Bu Dianis atas waktu dan juga kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada Ibu Dianis selaku dosen fasilitator pada TM perkuliahan kali ini, dan juga selamat siang kepada teman-teman semuanya dan juga kelompok 6 yang akan melakukan sesi presentasi hasil diskusi kelompok pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum memulai hasil diskusi dan juga presentasi dari kelompok 6, izinkan saya membacakan beberapa ketentuan untuk presentasi. Untuk kelompok 6 nantinya akan melakukan presentasi selama 15 menit dan juga akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dari kelompok 6, apakah sudah siap untuk memulai presentasi hasil diskusinya? Sudah. Ya. Izin saya ini ya. Kelompok 6 izin mempresentasikan terkait asuhan keperawatan lansia dengan sindroma geriatrik cognitive impairment demensia. Nah, sebelumnya latar belakangnya lanjut ke atas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 dan sedang mengalami proses menua termasuk biologis, psikologis, dan sosial dengan batasan umur pertama ada dewasa menjelang lansia yaitu usia 45 sampai 55 tahun, lanjut usia sekitar usia 55 sampai 64 tahun, dan juga lansia dengan resiko tinggi yaitu usianya lebih dari 65 tahun. Secara global, jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas melebihi angka 77%, sehingga memasuki periode penduduk yang menua, menurut Kemenkes 2017. Untuk populasi lansia di Asia Tenggara ini diperkirakan akan meningkat hingga 3 kali lipat pada tahun 2050 menurut WHO. Selanjutnya, untuk cognitive impairment demensia itu apa sih? Nah, untuk demensia ini menurut WHO 2016 adalah gejala terjadinya penurunan memori, berpikir, melakukan aktivitas sehari-hari, kehilangan kapasitas intelektual pada demensia tidak memori atau ingatan saja, tetapi juga pada kognitif dan kepribadian. Selanjutnya yaitu secara etiologi penyebab demensia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penyebab reversibel, itu obat sedatif, emosional, metabolik, dan endokrin, fungsi mata dan telinga, nutrisi, tumor dan trauma, infeksi, dan serta aterosklerosis. Yang kedua ada penyebab irreversibel, yang pertama itu ada penyakit degeneratif, penyakit vaskuler, demensia traumatik, dan juga infeksi. Untuk gejalanya yang pertama itu ada hilang ingatan, kesulitan berkomunikasi, kesulitan berbahasa dan bertutur kata, itu menurun, terus sulit menilai sesuatu dan koordinasi pergerakan tubuh dan merasa bingung. Untuk patofisiologinya, yaitu penyakit degeneratif pada otak, gangguan vaskuler dan penyakit lainnya, serta gangguan nutrisi, metabolik dan toksisitas secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan sel neuron mengalami kerusakan melalui mekanisme iskemia, infark, inflamasi, deposisi protein abnormal sehingga jumlah neuron menurun dan mengganggu fungsi dari area kortikal maupun subkortikal itu sendiri. Nah, untuk kasusnya yang pertama, kasusnya itu Bapak tahu seorang pria berusia 78 tahun didiagnosa dengan demensia Alzheimer 2 tahun lalu. Selama periode tersebut ia mengalami penurunan kemampuan kognitif dan fungsional yang signifikan.
Bapak Taufik ini sering lupa nama anggota keluarganya, tidak mengenali tempat-tempat yang biasa dikunjunginya, dan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti berpakaian, mandi, dan makan. Dalam pemeriksaan kesadarannya penuh, namun sering bingung dan disorientasi, serta dengan skor Minikov-nya itu skornya 5, yang menunjukkan demensianya sedang. Ia sering merasa cemas dan mudah marah dan memerlukan bantuan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Keluarga Bapak Taufik ini merasa kesulitan dalam mengelola kondisi ini dan kurang mendapatkan dukungan. Saat ini Bapak Taufik mengkonsumsi beberapa obat termasuk donepezil dan memantin untuk demensianya, serta obat untuk mengelola hipertensi dan diabetes mellitusnya. Keperawatan difokuskan pada peningkatan memori, pencegahan cedera, dan pengurangan kecemasan, serta bantuan dalam aktivitas sehari-hari dan peningkatan dukungan keluarga. Untuk asuhan keperawatannya, yaitu data pasiennya, namanya Bapak Taufik, usianya 78 tahun, dan lain-lain. Untuk keluhan utamanya yaitu pasien sering merasa bingung dan lupa namanya, lupa nama anggota keluarga, serta tidak mengenali lingkungan rumahnya sendiri, serta mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk riwayat keluarganya, tidak ada riwayat keluarga dengan demensia, namun ada riwayat hipertensi dan DM. Untuk riwayat penyakitnya itu Bapak Taufik didiagnosa dengan demensia Alzheimer 2 tahun lalu. Sejak itu kemampuan kognitif dan fungsionalnya mengalami penurunan secara bertahap. Ia sering lupa nama anggota keluarga, tidak mengenali tempat yang dikunjunginya, dan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk pemeriksaan basic dan observasinya sebagai berikut, serta riwayat pengobatannya sebagai berikut. Untuk masalah keperawatannya, yaitu gangguan memori berhubungan dengan penurunan fungsi kognitif, resiko cedera berhubungan dengan disorientasi dan kebingungan, kecemasan berhubungan dengan perubahan lingkungan dan penurunan kemampuan fungsional, ketidakmampuan melakukan aktivitas sehari-hari berhubungan dengan penurunan kemampuan fisik dan kognitif. Yang kelima adalah kurangnya dukungan keluarga berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengelola kondisi pasien. Untuk rencana keperawatannya, untuk yang diagnosa pertama adalah gangguan memori. Tujuannya yaitu pasien menunjukkan peningkatan dalam kemampuan mengingat informasi dasar seperti nama anggota keluarga dalam waktu 2 minggu. Untuk intervensinya, yaitu pertama, memberikan latihan kognitif yang sederhana dan konsisten setiap hari, menggunakan alat bantu memori serta kalender dan mengingat visual. Yang selanjutnya yaitu melibatkan keluarga dalam mengingatkan pasien secara konsisten. Untuk yang kedua, yaitu resiko cedera. Tujuannya yaitu pasien tidak mengalami cedera masa intervensinya. Yang pertama ada menjaga lingkungan rumah aman dan menghilangkan benda-benda yang dapat mengakibatkan jatuh, memberikan pengawasan saat pasien berjalan atau melakukan aktivitas. Yang selanjutnya yaitu memasang pegangan di kamar mandi dan tempat tidur. Untuk kecemasan, pasien menunjukkan penurunan tingkat kecemasan dalam waktu 1 minggu. Intervensinya yaitu menyediakan lingkungan yang tenang, untuk lingkungan tenang dan rutin. Yang selanjutnya itu memberikan dukungan emosional dan memberikan keluhan pasien, mendengarkan keluhan pasien. Yang selanjutnya itu melibatkan pasien dalam aktivitas yang menyenangkan dan bermakna. Untuk yang diagnosa yang keempat yaitu ketidakmampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk tujuannya yaitu pasien mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan bantuan minimal dalam waktu 4 minggu. Untuk intervensinya yaitu mengajarkan teknik adaptasi untuk aktivitas sehari-hari dan lain sebagainya. Untuk yang diagnosa keempat yaitu kurangnya dukungan keluarga. Tujuannya keluarga menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan dan keterampilan merawat pasien dalam waktu 2 minggu. Intervensinya memberikan edukasi kepada keluarga tentang kondisi pasien dan cara perawatannya dan lain-lain. Untuk evaluasinya, yang pertama ada pasien menunjukkan peningkatan dalam mengingat informasi dasar, pasien tidak mengalami cedera dalam selama masa perawatan, tingkat kecemasan pasien berkurang, pasien mampu melakukan beberapa aktivitas sehari-hari dengan bantuan minimal, keluarga menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan dan keterampilan merawat pasien. Kasus ini mencerminkan peran penting perawat dalam mendukung pasien dengan demensia serta keluarganya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengurangi beban perawatan pada keluarga.
Untuk kesimpulan dan sarannya, lanjut usia menurut Farida 2012 merupakan individu yang sudah memasuki usia 60 tahun. Geriatri merupakan cabang ilmu kedokteran yang fokusnya pada masyarakat lansia. Individu yang sudah memasuki fase lanjut usia biasanya mengalami sindrom geriatri yang merupakan serangkaian kondisi klinis seperti gangguan sistem saraf, sistem sensori, pencernaan, dan lain sebagainya. Impairment of hearing and vision serta intellectual impairment merupakan bagian dari sindrom geriatri. Pengembangan ilmu tentang geriatri dan sindrom geriatri seharusnya dapat lebih ditingkatkan lagi, terutama adanya program kesehatan yang difokuskan pada masyarakat lansia dan dapat meningkatkan kualitas hidup lansia. Terima kasih, itu tadi presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Eva Maria selaku perwakilan dari kelompok 6 atas presentasinya. Baik, bagaimana teman-teman, sangat bermanfaat dan juga menambah wawasan baru ya untuk kita semua. Mungkin dari teman-teman masih ada yang dibingungkan dari hasil diskusi kelompok mengenai impairment intelektual dari kasus demensia. Boleh silakan untuk ditanyakan. Boleh untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini sudah ada yang raise hand. Ada 2 orang ya. Mungkin dari Maria Yanuariate terlebih dahulu. Silahkan Maria. Baik, selamat siang untuk Ibu Diani, selamat siang untuk teman-teman semuanya. Untuk kelompok 6 yang ingin saya tanyakan, apakah Alzheimer dan demensia itu berbeda atau tidak? Mungkin penjelasan dari kelompok 6. Terima kasih. Baik, terima kasih Maria atas pertanyaannya. Dari kelompok 6 bagaimana? Apakah pertanyaannya bisa dipahami atau mungkin bisa diulang? Oke, baik. Mungkin kita beralih ke penanya selanjutnya. Di sini sudah ada Putri. Silakan Putri untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Selamat pagi untuk Bu Dianis dan juga teman-teman semuanya. Saya izin bertanya, untuk demensia sendiri itu apakah bisa sembuh ya, atau cuman bisa diredakan saja untuk gejalanya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan Anton. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Tadi kan ditanyakan apakah berbeda mengenai prinsip demensia. Beberapa sumber demensia dan juga Alzheimer itu dua hal yang berbeda. Dikarenakan untuk demensia sendiri itu adalah sebuah istilah untuk menggambarkan suatu kondisi di mana pasien ini mengalami penurunan kemampuan mental, di mana dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Sehingga biasanya pasien akan kesusahan untuk makan, kemudian pakai pakaian dan juga mandi sendiri seperti itu. Dan juga sulit untuk mengingat hal-hal yang baru saja jadi seperti itu. Biasanya memori jangka pendek susah untuk mengingat seperti itu. Kemudian untuk Alzheimer sendiri adalah suatu penyakit, istilah penyakit yang spesifik di mana Alzheimer ini merupakan penyakit karena adanya kerusakan sel-sel yang ada di otak sehingga terjadi penurunan kemampuan mengingat dan juga kemampuan untuk berpikir. Dan Alzheimer ini merupakan penyebab paling umum terjadinya demensia. Kelompok 6 sudah bisa dipahami ya pertanyaannya? Bisa. Oke, baik. Langsung dijawab atau mau diskusi terlebih dahulu? Sudah menemukan jawabannya atau masih mau mencari jawabannya terlebih dahulu? Oke, baik. Terima kasih Anton atas jawabannya. Dari Maria sudah menjawab? Baik, terima kasih atas jawaban dari teman Anton. 6, mungkin ada yang mau menjawab? Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari teman Putri, apakah demensia itu bisa sembuh atau tidak. Demensia ini sebenarnya bukan suatu penyakit dan sampai sekarang itu bukan. Cuman belum ditemukan secara medis. Namun hal ini bisa dilakukan penata laksanaan pada klien dengan demensia, yaitu dengan cara meningkatkan kemandirian dan kemampuan dalam beraktivitas sehari-hari seperti makannya, mandinya, berpakaian. Pokoknya kegiatan sehari-harinya itu bisa dilakukan secara mandiri tanpa atau diberikan bantuan pun mungkin minimal. Mungkin dari saya itu saja. Oke, terima kasih Ivan Alian atas jawabannya. Bagaimana Putri, apakah ada feedback tambahan atau sudah cukup? Sudah cukup menjawab dan terima kasih untuk Ivana. Baik teman-teman, karena mungkin ada keterbatasan waktu juga ya, mungkin bisa kita cukup
diskusi dan juga presentasi pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada pertemuan kita pada kali ini. Lansia merupakan orang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Dan juga geriatri merupakan cabang ilmu kedokteran yang membahas seputar kondisi lansia. Sedangkan sindrom geriatri merupakan serangkaian kondisi klinis dari lansia tersebut, meliputi gangguan dari sistem saraf, sistem sensori, sistem pencernaan, dan juga lain sebagainya. Nah, hasilnya yaitu merupakan penurunan memori, berpikir, perilaku, atau kemampuan dalam beraktivitas yang disebabkan karena adanya degeneratif pada otak. Nah, untuk gejalanya seperti halnya hilang ingatan, sulit untuk berkomunikasi, sulit dalam berkonsentrasi, dan juga sulit dalam mengambil keputusan. Sehingga dengan adanya materi demensia dan juga cognitive environment kali ini diharapkan kita semuanya dapat aktif dan juga nantinya dapat memberikan kontribusi sebagai perawat di masa depan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia nantinya. Baik, mungkin itu saja dari saya selaku moderator. Saya memohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Dianis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Bagus telah memandu acara diskusi kita hari ini. Untuk teman-teman semua, tadi pertanyaan dari teman-teman di kelas sudah dijawab dengan baik oleh kelompok 6. Nah, untuk saat ini saya akan memberikan tambahan penguatan materi ya terkait demensia ini. Untuk teman-teman dari kelompok, makalahnya sudah ada di Hebat Learning. Jadi untuk teman-teman yang lain, mungkin detail dari kasus tadi, studi kasus tadi bisa dilihat di sana ya. Saya akan share screen. Jadi tadi dibahas terkait definisi dari demensia, itu seperti apa. Kemudian saya lanjutkan bahwa populasi demensia akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi lansia di seluruh dunia. Dan terutama sudah diprediksi oleh Alzheimer Disease International bahwa sebagian besar populasi demensia akan berasal dari negara low dan middle income country. Ini karena berhubungan dengan beberapa faktor risiko yang tadi telah disampaikan kelompok, itu tinggi di negara-negara perekonomian low and middle. Kemudian ada beberapa tipe demensia yang mungkin harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama adalah penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan penyebab utama demensia, yaitu pada 50-60% kasus demensia di dunia disebabkan oleh Alzheimer. Tadi juga ditanyakan oleh kelompok, apakah beda antara Alzheimer dan demensia. Dan Alzheimer adalah penyakit otak yang sebagai penyebab utama demensia, dan di sini bersifat progresif dan tidak dapat disembuhkan, yang menghancurkan sel-sel otak. Penyakit ini menyerang sel-sel saraf di seluruh bagian otak dan menyebabkan sel-sel otak mati, menyusut, dan menghilang. Kemudian tipe yang kedua adalah vaskular demensia, yaitu penyumbatan pembuluh darah yang dapat menurunkan asupan oksigen ke otak dan menyebabkan stroke. Namun tidak semua stroke menyebabkan demensia vaskuler, tergantung pada tingkat keparahan stroke dan bagian yang terkena stroke. Kemudian untuk demensia vaskuler juga dapat terjadi ketika pembuluh darah di otak menyempit sehingga mengurangi jumlah aliran darah ke bagian otak tersebut. Tipe yang selanjutnya adalah demensia with Lewy body. Ciri khas dari demensia jenis ini adalah kombinasi antara penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Seperti Alzheimer, penyakit itu dapat menyebabkan otot-otot yang kaku, gerakan yang melambat, dan tremor. Tetapi gejala yang paling mencolok dari demensia with Lewy body ini adalah halusinasi visual yang bisa menjadi salah satu tanda pertama untuk mendeteksi jenis demensia tipe Lewy body. Kemudian demensia frontotemporal, pada demensia ini bagian dari lobus mengalami atrofi. Tanda dan gejalanya bervariasi tergantung pada bagian otak yang terkena. Beberapa orang dengan demensia jenis ini mengalami perubahan dramatis dalam kepribadiannya. Sebelumnya di Hebat e-Learning sudah saya share untuk video terkait orang caregiver yang merawat lansia dengan demensia ya. Sudah dilihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Mungkin akan sedikit saya share terkait video. Suara?
そんなに走ったら Benar, Bu. 危ないわよ。危ないから、ほらほら、手をつないで。 Jadi video yang ini diingat ya. Anaknya ketika masih kecil yaitu このバナ makan ナ、どうすん pisang. だよ。だって、 Tapi こうちゃん大好きでし ternyata ょ、バナナ。こんなに si 食える neneknya ないだ ini ろ。 lupa kalau dia habis membeli どうすんだよ、 pisang. こんなにいっぱい。そんな言い方しなくたっていいじゃない。 Seluruh videonya sudah dilihat ya. Dalam topik ini mungkin lansia menjadi この間ね、チケット lebih もらったのよ。 curiga ataupun insecure よかった kepada らどう？ lingkungan sekitar. Dari video yang teman-teman lihat, apakah ada yang mau kira bagaimana seharusnya kita sebagai caregiver ataupun sebagai keluarga yang merawat lansia dengan demensia? Tindakannya harus seperti apa? Izin menjawab, Ibu. Iya, Ya, dari videonya kan tadi sudah sempat kita lihat juga. Nah, untuk detail lengkapnya, mungkin kita sebagai perawat atau nantinya sebagai caregiver pada lansia yang memiliki demensia, kita itu harus bisa melapangkan dada. Kayak istilahnya itu sabar, soalnya sistem kognitifnya dari lansia itu sudah menurun. Nantinya mereka hanya bisa mengingat hal-hal yang mereka ingat aja, kayak sesuatu yang singkat dan juga mungkin pengalaman yang mengena di lansianya gitu. Jadinya mungkin mereka akan melakukan sesuatu yang berulang gitu. Jadi kita harus sabar dan juga kalau bisa tanpa emosi. ya, baik. Jadi setelah kita melihat video tambahan tadi, kita juga mengetahui ya bahwa ketika orang dengan demensia, lansia dengan demensia mungkin lebih cenderung cepat marah atau lupa atau mereka hilang dari rumah gitu ya. Itu suatu yang tidak disengaja gitu ya. Jadi kita harus lebih meningkatkan empati kita kepada lansia dengan demensia. Itu mereka harus kita bantu. Bagaimana kita membantu mereka? Bagaimana kita harus mengatur supaya kalau sampai lansia dengan demensia hilang, itu mudah kita temukan atau mudah ditolong oleh orang lain. Misalnya dengan pemberian kalung, kemudian pemberian banyak ya sekarang yang ada di beberapa negara, misalnya memberikan gelang gitu ya, yang kemungkinan untuk dilepasnya susah, jadi kita bisa mendeteksi di mana keberadaan, atau mungkin selalu dibawai handphone yang ada GPS-nya. Jadi saya rasa itu untuk pertemuan kita hari ini. Dengan keterbatasan waktu untuk diskusi kita lanjutkan di Hebat e-Learning ya. Jadi di sana sudah saya buka kolom diskusi yang akan kita gunakan untuk berdiskusi satu minggu ke depan. Jika ada materi ataupun materi tambahan dari kelompok atau pertanyaan dari teman-teman yang lain yang belum bisa kita cover hari ini, silahkan digunakan fasilitas Hebat e-Learning kita. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita nanti merawat lansia di klinik maupun di komunitas. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dari saya selama memandu kelas hari ini, fasilitator kelas hari ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.